Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Nur Fahmi, CGP Angkatan 5 dari Kabupaten Blora. Izinkan saya untuk menyampaikan koneksi antar materi dari modul 1.4 tentang budaya positif. Bapak Ibu, di modul 1 ini ada keterkaitan antar materi mulai dari modul 1.1 yaitu tentang filosofi pendidikan oleh Ki Hajar Dewantara, modul 1.2 tentang nilai guru penggerak, modul 1.3 visi guru penggerak, dan di modul 1.4 ini tentang budaya positif. Budaya positif merupakan keyakinan-keyakinan, nilai-nilai, dan kebiasaan-kebiasaan baik yang ada di sekolah dan diterapkan kepada seluruh warga sekolah. Dalam menciptakan budaya positif di sekolah, tentu saja dibutuhkan kolaborasi dari semua warga sekolah, baik siswa, guru, maupun kepala sekolah. Budaya positif ini sangat penting ditumbuhkan di sekolah, karena mutu sebuah sekolah bisa dilihat dari budaya positif yang diterapkan oleh warga sekolah. Materi budaya positif pada modul ini sangat erat kaitannya dengan materi sebelumnya, yaitu Filosofi Pendidikan Nasional Ki Hajar Dewantara, nilai dan peran guru penggerak, serta visi guru penggerak. Dari pemikiran Ki Hajar Dewantara mengenai pendidikan, menyatakan bahwa guru adalah teladan yang diharapkan dapat menuntun murid dengan segala kodrat yang ada pada dirinya, agar murid dapat mencapai kebahagiaan dan keselamatan sebagai manusia setinggi-tingginya. Sebagai penuntun dan teladan murid, guru harus dapat mengontrol murid dengan baik. Hal ini bisa diterapkan dengan baik menggunakan segitiga restitusi untuk memandirikan siswa dan menuntun dirinya dalam penerapan disiplin. Tetapi, guru juga harus bisa meninjau ulang dalam mengatasi murid dalam penerapan disiplin tersebut. Apakah sebagai penghukum, pembuat orang merasa bersalah, teman, pemantau, atau manajer. Hal ini dilakukan agar dapat dalam memerdekakan dan memandirikan murid dapat lebih efektif. Dalam nilai dan peran guru penggerak, guru harus dapat menerapkan nilai-nilai yang baik pada dirinya, yaitu berpihak pada murid, kolaboratif, mandiri, reflektif, dan inovatif. Selain itu, juga harus dapat berperan sebagai agen perubahan pendidikan yang lebih baik dengan menjadi pemimpin pembelajaran, berkolaborasi dengan rekan sejawat, coach bagi guru lain, menciptakan komunitas belajar. Nilai dan peran tersebut merupakan modal awal dalam mewujudkan kebiasaan-kebiasaan baik yang nantinya bermuara pada budaya positif di sekolah. Kebiasaan-kebiasaan baik ini tentu saja bisa dihubungkan dengan keyakinan kelas atau sekolah yang telah disepakati bersama. Untuk mewujudkan kebiasaan-kebiasaan baik menuju budaya positif sekolah, guru harus memiliki sebuah misi. Visi guru penggerak merupakan acuan untuk mencapai tujuan dalam mencapai suatu perubahan yang lebih baik dari saat ini. Mewujudkan visi memang tidaklah mudah. Perlu memulai dari diri sendiri, lalu melakukan kolaborasi dengan warga sekolah. Dalam hal ini, guru menggunakan pendekatan inquiry apresiatif dengan mengambil kekuatan-kekuatan yang ada di sekolah dan diterapkan menggunakan model Bagja. Kesimpulan yang saya dapatkan setelah mempelajari modul 1 ini adalah sebagai seorang pemimpin pembelajaran dengan peran sebagai fasilitator baik bagi anak didik,
dan mentor bagi rekan sejawat, sehingga saya dapat menggerakkan komunitas praktisi yang ada di sekolah dengan mengembangkan budaya positif di sekolah agar pembelajaran di sekolah menjadi pembelajaran yang berpihak pada murid. Dengan harapan anak didik kami bisa menjadi manusia yang selamat dan bahagia sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Dengan menerapkan konsep-konsep inti di modul 1 ini, saya dapat 1. Mengembangkan diri dan orang lain yang didasari kesadaran dan kemauan pribadi untuk meningkatkan kualitas belajar murid. 2. Memimpin pembelajaran dengan upaya membangun lingkungan belajar yang berpusat pada murid. 3. Memimpin manajemen dengan mengelola program sekolah yang berdampak pada murid. 4. Saya dapat memimpin pengembangan sekolah dengan melibatkan komunitas dalam pembiayaan dan pengembangan sekolah melalui pendekatan inquiry apresiatif menggunakan model Bagja. Sebagai bentuk refleksi pemahaman atas keseluruhan materi modul budaya positif, saya akan mencoba menjawab pertanyaan pemantik. Pertanyaan pemantik pertama, sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep inti yang telah Anda pelajari di modul ini, yaitu disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Adakah hal-hal yang menarik untuk Anda dan di luar dugaan? Setelah mempelajari modul 1.4 ini, saya semakin paham tentang budaya positif ini. Saya mendapatkan pengetahuan, keterampilan, dan yang paling utama adalah perubahan sikap dalam menghadapi permasalahan siswa yang memiliki keanekaragaman karakter. Dan saya senantiasa mencoba untuk menciptakan lingkungan yang baik yang berpusat pada murid, sehingga anak didik saya di sekolah memiliki motivasi intrinsik untuk meyakini nilai-nilai kebajikannya sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Saya meyakini jika anak didik memiliki disiplin diri, mereka dapat bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya, karena mereka mendasarkan tindakan pada nilai-nilai kebajikan universal. Dari 3 motivasi yang paling ideal menurut saya adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya, dibandingkan 2 motivasi lain, yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman dan untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Hal yang menarik setelah mempelajari modul ini yang membuat saya sedih dan kecewa ketika saya menerapkan pemberian reward dan punishment di dalam kelas. Ternyata apa yang saya lakukan selama ini adalah salah, dapat menimbulkan efek negatif dalam jangka panjang. Setelah mempelajari modul ini, saya akan mengganti dengan menggunakan motivasi intrinsik dengan meniadakan hukuman dan penghargaan dalam proses pembelajaran. Dari 5 posisi kontrol yang ada, yang paling baik menurut saya adalah sebagai seorang manajer. Karena pada posisi manajer, guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, dapat membantu murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri, agar dapat menjadi pengalaman untuk menebalkan laku siswa. Seorang manajer memiliki keterampilan sebagai teman atau pemantau. Kaitannya dengan kebutuhan dasar manusia. Ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan,
Hal itu sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Untuk keyakinan kelas, pentingnya membuat keyakinan kelas yang sesuai dengan kesepakatan bersama, dikarenakan dalam nilai-nilai kebajikan menekankan pada keyakinan seseorang akan lebih memotivasi seseorang dari dalam. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalani keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Segitiga restitusi. Menurut saya, semua guru dan orang tua perlu mengetahui dan menguasai keterampilan dalam melakukan segitiga restitusi, agar dialog yang dijalankan guru atau orang tua tersebut dapat menghasilkan murid yang mandiri, disiplin positif, dan bertanggung jawab. Pertanyaan pematik kedua. Perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir Anda dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun sekolah Anda setelah mempelajari modul ini? Perubahan yang terjadi pada diri saya tentang cara berpikir saya yang tadinya sering memberikan motivasi ekstrinsik dengan berpedoman pada teori stimulus respon, dengan memberikan hukuman dan penghargaan, berubah dengan berpedoman menggunakan motivasi intrinsik siswa, sehingga siswa meyakini keyakinan dirinya dan nilai-nilai kebajikan yang diyakininya. Pengalaman seperti apakah yang pernah Anda alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif, baik di lingkungan kelas maupun sekolah Anda? Pengalaman yang pernah saya alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif, baik di lingkungan kelas maupun sekolah saya adalah sedikit demi sedikit saya menularkan pemahaman mengenai budaya positif, keyakinan kelas kepada rekan-rekan guru dan komunitas praktisi di sekolah. Lalu, melakukan budaya positif dengan membuat keyakinan kelas di setiap kelas dengan persetujuan dan diketahui oleh kepala sekolah. Bagaimanakah perasaan Anda ketika mengalami hal-hal tersebut? Perasaan saya senang dan saya sangat antusias sekali untuk menularkan materi yang sudah saya dapatkan kepada rekan guru lain dan menerapkan pembuatan keyakinan kelas di setiap kelas. Menurut Anda, terkait pengalaman dalam penerapan konsep-konsep tersebut, hal apa sajakah yang sudah baik? Adakah yang perlu diperbaiki? Hal yang baik adalah rekan guru dan murid mulai melakukan perubahan dan bergerak menjadi ekosistem sekolah yang baik yang berpusat dan berpihak pada murid. Yang perlu diperbaiki adalah pembiasaan diri, baik pada diri guru maupun murid, untuk senantiasa selalu meyakini keyakinan kelas dan sekolah. Sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid, berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi manakah yang paling sering Anda pakai? Dan bagaimana perasaan Anda saat itu? Setelah mempelajari modul ini, posisi apa yang Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda sekarang? Apa perbedaannya? Yang paling sering adalah posisi sebagai teman, pemantau, dan manajer. Untuk posisi teman, saya sering merasa sedih karena mengharapkan murid seperti yang saya inginkan. Sebagai pemantau, saya sering merasa capek karena harus ekstra mengawasi murid. Sebagai seorang manajer, saya merasa tenang karena siswa menjadi mandiri dan bertanggung jawab. Sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan murid Anda? Jika iya, tahap mana yang Anda praktekkan dan bagaimana Anda mempraktekannya? Saya pernah menerapkan segitiga restitusi, yaitu tahap menanyakan keyakinan.
Saya mempraktikannya dengan cara memanggil siswa yang bermasalah dan diajak berdiskusi bersama. Selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, adakah hal-hal lain yang menurut Anda penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif, baik di lingkungan kelas maupun sekolah? Hal lain yang menurut saya penting adalah mengajak orang tua siswa untuk berdiskusi bersama agar terjalin kerjasama dan kolaborasi yang baik di sekolah maupun di rumah, sehingga terlaksana budaya positif yang lengkap dan mantap. Hal ini menjadi tantangan karena tidak semua orang tua dapat diajak kerjasama. Perlu adanya kegiatan parenting kepada orang tua siswa. Setelah saya memahami konsep tentang budaya positif, saya akan melakukan aksi nyata dengan membuat rancangan tindakan aksi nyata di sekolah, yaitu dengan menerapkan membiasakan budaya positif dengan keyakinan kelas dalam kegiatan pembelajaran. Adapun latar belakang dari rancangan aksi nyata ini adalah langkah awal dalam menciptakan budaya positif di sekolah dimulai dari dalam kelas dengan membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini berisi tentang kesepakatan yang harus diyakini siswa. Keyakinan kelas merupakan jabaran dari keinginan murid dan guru yang dijadikan sebagai pedoman dalam proses pembelajaran di kelas. Adapun tujuan dari aksi nyata ini adalah menumbuhkan budaya positif dengan keyakinan kelas, menumbuhkan nilai-nilai profil pelajar Pancasila pada diri murid dalam kegiatan pembelajaran, membiasakan murid dengan menerapkan nilai-nilai pelajar Pancasila dalam kegiatan pembelajaran. Tolak ukur dalam aksi nyata ini adalah terwujudnya siswa yang mampu membuat keyakinan kelas. Terwujudnya siswa yang mampu mengaplikasikan nilai-nilai profil pelajar Pancasila secara sadar dan berkelanjutan dalam kegiatan pembelajaran. Lini masa tindakan yang akan dilakukan. Saya menyusun langkah-langkah yang harus saya lakukan mulai dari Agustus minggu kedua dengan mensosialisasikan kepada seluruh warga sekolah terkait disiplin positif, keyakinan kelas, dan profil pelajar Pancasila. Menjelaskan tentang pengertian dan pentingnya keyakinan kelas. Memfasilitasi murid untuk membuat keyakinan kelas. Di minggu ketiga, saya membuat keyakinan kelas yang telah disepakati, selanjutnya dipasang di dinding kelas. Menumbuhkan, menanamkan, dan membiasakan nilai-nilai profil pelajar Pancasila dalam kegiatan pembelajaran, serta mendokumentasikan setiap kegiatan. Untuk menyukseskan aksi nyata ini, saya memerlukan dukungan, yaitu dukungan dari kepala sekolah, dukungan dari guru dan rekan sejawat di sekolah, dukungan dari murid, dukungan dari warga sekitar lingkungan sekolah, serta alat dan media yang mendukung dalam membuat keyakinan kelas serta sosialisasi dalam menerapkan nilai-nilai profil pelajar Pancasila. Demikianlah pemaparan dari saya tentang koneksi antar materi dari modul budaya positif. Terima kasih. Salam sehat dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.